Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisarah. Di sini akan menjelaskan tentang pengertian iman. Iman menurut bahasa Arab artinya percaya, sedangkan menurut ajaran ini dalam at-takhirat secara bahasa iman adalah membenarkan dengan hati, sementara menurut syariat iman adalah meyakini dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan. Adapun berdasarkan dalil artinya keimanan harus dibangun di atas dalil, bukti dan anjuran yang kuat. Keyakinan dalam hati dan pengaturan lisan itu harus sejalan. Menurut sejumlah ulama, dikutip dari Imam Nahdlatul Ulama, perbuatan bukan bagian dari iman karena perbuatan itu timbul dari iman itu sendiri. Iman dan Islam itu tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu kita seorang yang mengaku Islam tapi tidak iman, berarti ia tidak akan mendapatkan faedah di akhirat nanti. Adapun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah menjadi urutan pertama dan poin terpenting dalam Islam. Allah SWT Maha Besar. Dia cipta semua yang ada di alam semesta ini. 2 pula yang menguasai segala isi alam semesta akhirnya, dan lainnya tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Hanya Allah yang Maha Esa, tidak ada duanya. Meyakini Allah tidak hanya melalui kata-kata, tapi juga dibutuhkan bukti dari amal perbuatan. Laksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Semua makhluk diwajibkan menyembah Allah dan hanya manusia sementara, melainkan hewan, tumbuhan, jin hingga malaikat. Yang kedua, iman kepada malaikat. Allah dalam berikan tugas untuk mengatur seluruh isi alam melalui malaikat-malaikatnya. Beriman dan meyakini malaikat sebagian utusan Allah menjadi turun iman kedua, yang para malaikat bertugas sebagai perantara. Allah juga tertuang pada Al-Quran seluruh ayat yang artinya Allah menurunkan para malaikat untuk membawa wahyu dengan perintahnya. Karena siapa yang Allah kehendaki di antara hewan-hewannya, yaitu peringatan olehmu sekalian bahwasannya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka hendaknya aku bertakwa kepadamu. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Allah menuliskan ajarannya melalui perantara wahyu yang diturunkan melalui malaikat. Wahyu tersebut tertuang pada kitab-kitab ajaran Islam. Kitab ini diturunkan kepada para rasul untuk kemudian dilanjutkan ke seluruh umat Islam agar dapat diamalkan seluruh umat sampai kiamat kelak. Kitab-kitab ini sebagian pedoman dan pengaganan umat di kala para rasul sudah wafat. Dengan berpedoman teguh kepada kitab-kitab Allah, niscaya manusia bisa selamat dari siksa api neraka. Segala pertanyaan yang anjuran Islam sudah tertuang di dalam kitab-kitab Allah tersebut. Adapun kitab yang perlu diimani oleh umat Islam terdiri dari 4 kitab. Yang selanjutnya, yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Melainkan Jibril menyampaikan pada Nabi dan Rasul keempat kitab suci, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat diturunkan pada Nabi Musa dan Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan terakhir kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi sekaligus Rasul terakhir, yakni Muhammad SAW. Umat Islam mengimani bahwa ada 25 nabi yang diyakini. Selain itu, nabi terakhir yang diyakini adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Umat Islam diwajibkan percaya akan adanya hari akhir atau yang sering disebut dengan kiamat, di mana setiap harinya wahyu demi
itu manusia sibuk berurusan dengan urusan dunia. Akhir perjalanan manusia bukanlah kematian, melainkan kiamat itu sendiri. Di hari akhir nanti, semua manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan bagi mereka yang telah mati. Segala amal perbuatan manusia ditimbang di manakah ia layak ditempatkan, surga atau neraka. Tak ada satu orang pun yang akan lolos dari timbangan amal. Yang keenam, iman kepada takdir, qadar dan qadar. Allah memiliki ketetapan, kehendak dan keputusan atas semua makhluk ciptaannya. Dua kata ini harap disandingkan dari satu, karena qadar dan qadar memang tidak bisa terpisahkan. Namun menurut arti dan maknanya dua kata punya perbedaan, seperti yang sudah tertuang pada Quran surat Al-Hajj ayat 70 yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, bahwasannya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.